Tanda-tanda kiamat adalah bila budak-budak wanita telah melahirkan tuan-tuannya. Dan bila engkau melihat orang-orang yang dulunya tak beralas kaki, tak berbaju, miskin, dan pekerjaannya adalah mengembala kambing, tiba-tiba telah berlomba-lomba mendirikan bangunan. Islam juga mewajibkan kita apabila kita mampu untuk menolong orang-orang yang menzalimi. Dengan apa? Yaitu dengan menahannya, dengan melarangnya, dengan mencegahnya supaya dia tidak terus melanjutkan kezalimannya. Dari hadis tersebut dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama yaitu Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan tentang iman, Islam, dan ihsan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan hadis ini terkenal dengan nama hadis Jibril alaihi salam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun bunyi hadisnya adalah an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna daripada hadis ini adalah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau berkata, ketika di suatu hari kami duduk-duduk, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalamnya Umar, duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncullah seorang laki-laki berpakaian putih bersih, berambut hitam kelam, tidak tampak padanya bekas-bekas berpergian jauh, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menempelkan lututnya pada lutut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, itu laki-laki itu berkata, "Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa engkau bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Kemudian engkau mendirikan salat dan menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah bila engkau mampu melaksanakannya, melakukan perjalanan ke sana." Orang itu, yakni laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Kami, yakni para sahabat, heran kepadanya. Ia bertanya, lalu ia membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang iman." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik maupun qadar yang buruk." Orang itu berkata, yakni laki-laki itu berkata lagi, "Engkau benar." Orang itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ihsan adalah engkau menyembah Allah atau beribadah kepadanya seakan-akan engkau melihatnya, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak melihatnya, yakni tidak melihat Allah, maka yakinlah dengan seyakin-yakinnya, dengan sesungguh-sungguhnya bahwa dia, yakni Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Allah Subhanahu wa taala melihatmu." Orang itu berkata, "Beritahu aku tentang hari kiamat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang tanda-tandanya," yakni tanda-tanda kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tanda-tanda kiamat adalah bila budak-budak wanita telah melahirkan tuan-tuannya, dan bila engkau melihat orang-orang yang dulunya tak beralas kaki, tak berbaju, miskin, dan pekerjaannya adalah mengembala kambing, tiba-tiba
telah berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kemudian orang itu pergi, aku terdiam. Yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala an terdiam. Sesaat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar," yakni Umar bin Khattab, "tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Siapa laki-laki itu yang datang kepada kita tadi?" Aku menjawab, yakni Umar bin Khattab menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Siapa orang itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agamamu." Yani malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Allah menyerupai manusia, dengan izin Allah Subhanahu wa taala datang ke majlis Rasulullah mengajarkan para sahabat akan agamanya, akan inti-inti agamanya, kaedah-kaedah inti agama. Ini agama Islam, yaitu al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya. Demikian kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus belajar mempelajari agama kita yang mulia ini, yaitu agama Islam, mulai dari kaedah-kaedahnya, inti-intinya sampai kepada cabang-cabangnya. Maka dari itu mari sama-sama kita mohon hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk belajar, untuk mempelajari, untuk menghayati, untuk mentadabburi, kemudian juga untuk mengamalkan, untuk mengaplikasikan agama ini, syariat ini di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam kehidupan keluarga, dan di dalam kehidupan masyarakat, juga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.